Sebelum kerajaan pertama berdiri di antara sungai-sungai purba, sebelum manusia mengenal tulisan, hukum, atau nama bagi langit, ada keyakinan yang diwariskan dalam bisikan batu dan abu, bahwa para dewa tidak sekedar disembah. Mereka membangun dunia manusia. Di reruntuhan kuil yang terkubur pasir Mesopotamia, di lorong batu Andes yang menolak usia, dan di piramida-piramida yang sejajar dengan bintang tertentu, tersimpan pola yang terlalu presisi untuk dianggap kebetulan. Pola yang sama, sudut yang sama, orientasi yang sama terhadap langit malam ribuan tahun silam. Mengapa bangsa-bangsa yang terpisah samudra memiliki kisah serupa tentang makhluk turun dari langit? Mengapa hampir setiap peradaban kuno berbicara tentang guru bercahaya, tentang banjir besar, tentang zaman ketika manusia hidup berdampingan dengan para penguasa surgawi? Sebagian sejarawan menyebutnya mitologi, sebagian ilmuwan menyebutnya simbol kolektif. Namun bagi mereka yang menelusuri celah sejarah yang hilang, semua itu tampak seperti sisa ingatan. Ingatan tentang masa ketika peradaban manusia bukan lahir perlahan, melainkan diwariskan. Dan mungkin diwariskan oleh sesuatu yang bukan manusia. Dalam catatan arkeologi resmi, peradaban manusia diyakini tumbuh secara bertahap, dari pemburu nomaden menuju masyarakat agraris, dari api sederhana menuju kota, hukum, astronomi, dan matematika. Namun di antara teori yang tertata rapi itu, terdapat satu pertanyaan yang terus menghantui para peneliti. Mengapa lompatan pengetahuan manusia terjadi begitu cepat? Sekitar 6.000 tahun lalu, di lembah Mesopotamia, bangsa Sumeria muncul hampir tanpa fase transisi yang jelas. Mereka telah mengenal sistem irigasi rumit, kalender astronomi, struktur pemerintahan, bahkan konsep matematika berbasis 60 yang masih digunakan hingga hari ini. Seolah-olah pengetahuan itu tidak ditemukan perlahan, tetapi diberikan. Tablet-tablet tanah liat dari kota Uruk dan Eridu berbicara tentang makhluk ilahi yang disebut turun dari langit untuk menata dunia manusia. Dalam teks Mesir kuno, para dewa digambarkan sebagai penguasa yang memerintah sebelum dinasti pertama lahir. Sementara di Amerika Tengah, legenda tentang guru berjubah terang muncul berulang dalam nama berbeda, tetapi dengan pola identik. Secara ilmiah, banyak peneliti menganggap kisah-kisah itu hanyalah personifikasi alam. Petir menjadi dewa, matahari menjadi penguasa langit, banjir menjadi hukuman surgawi. Namun ada kejanggalan yang sulit diabaikan. Bangunan megalitik kuno seringkali memiliki orientasi astronomi yang sangat presisi. Beberapa bahkan sejajar dengan posisi bintang tertentu, ribuan tahun sebelum teknologi modern muncul. Bagaimana masyarakat yang dianggap primitif mampu memahami siklus langit sedetail itu? Pertanyaan tersebut melahirkan teori kontroversial, bahwa mitologi kuno mungkin bukan sekedar dongeng spiritual, melainkan ingatan terdistorsi tentang pertemuan manusia dengan entitas yang dianggap lebih tinggi. Dan sejak saat itu, sejarah tidak lagi terlihat sederhana. Pada tahun-tahun ketika gurun Mesopotamia mulai digali secara sistematis, para arkeolog percaya mereka hanya akan menemukan pecahan tembikar dan makam raja kuno. Namun yang muncul dari bawah lapisan tanah, justru sesuatu yang jauh lebih mengusik. Ribuan tablet tanah liat berisi kisah tentang makhluk surgawi yang turun ke bumi sebelum sejarah resmi dimulai. Di antara artefak paling kontroversial, terdapat segel silinder Sumeria yang memperlihatkan simbol menyerupai tata surya. Matahari berada di pusat, dikelilingi lingkaran-lingkaran kecil seperti planet. Bagi sebagian akademisi, itu hanyalah simbol religius. Tetapi bagi para peneliti alternatif, ukiran itu tampak terlalu spesifik untuk dibuat oleh masyarakat kuno tanpa alat observasi modern. Versi pertama mengatakan artefak-artefak tersebut hanyalah hasil interpretasi berlebihan. Manusia kuno dianggap memiliki kemampuan observasi langit yang tinggi karena mereka hidup tanpa polusi cahaya. Mereka membaca bintang demi musim panen, navigasi, dan ritual spiritual. Segala kemiripan dengan sains modern dianggap kebetulan yang diperbesar oleh imajinasi. Namun versi kedua jauh lebih gelap. Beberapa peneliti percaya artefak itu adalah sisa pesan dari masa ketika para dewa benar-benar hadir di tengah manusia. Mereka menunjuk pada patung-patung bermata besar dari Tel Brak, relief bersayap di Asyur, hingga teks yang menggambarkan kendaraan bercahaya turun dari langit seperti api. Mengapa makhluk ilahi selalu digambarkan membawa pengetahuan? Mengapa mereka mengajarkan astronomi, pertanian, hukum,
dan pembangunan kota. Dan mengapa hampir semua kisah kuno berakhir dengan satu pola yang sama? Para dewa pergi, tetapi meninggalkan janji akan kembali. Di titik itulah, artefak tidak lagi menjadi benda mati. Ia berubah menjadi saksi. Saksi tentang kemungkinan bahwa peradaban manusia pernah dipandu oleh tangan yang tidak sepenuhnya berasal dari bumi. Dalam setiap peradaban kuno, nama mereka berbeda-beda. Di Sumeria, mereka disebut Anunnaki. Di Mesir, mereka hadir sebagai Neteru, para penguasa langit yang membawa tatanan kosmik. Di Yunani kuno, mereka berubah menjadi para Titan dan Olimpian. Sementara dalam legenda Mesoamerika, sosok seperti Quetzalcoatl digambarkan datang dari kejauhan untuk mengajari manusia tentang ilmu dan peradaban. Nama berubah, bahasa berubah, simbol berubah, namun pola dasarnya tetap sama. Makhluk yang turun dari langit, makhluk yang memiliki pengetahuan melampaui manusia, makhluk yang membangun, memerintah, lalu menghilang. Teori paling kontroversial muncul dari pembacaan ulang teks-teks Sumeria. Sebagian peneliti alternatif percaya bahwa Anunnaki bukan sekedar dewa simbolik, melainkan entitas nyata yang datang dari dunia lain. Mereka dikatakan tiba ketika bumi masih muda secara peradaban, membawa teknologi, astronomi, dan sistem sosial yang mengubah manusia primitif menjadi masyarakat terorganisasi. Dalam teori itu, para dewa bukan pencipta spiritual semata. Mereka adalah arsitek. Arsitek kota pertama, arsitek pertanian, arsitek kekuasaan, bahkan arsitek manusia itu sendiri. Beberapa teks kuno menggambarkan penciptaan manusia melalui pencampuran darah dewa dengan makhluk bumi. Banyak akademisi menolak tafsir tersebut dan menyebutnya alegori religius. Tetapi bagi pendukung teori paleokontak, kisah itu terdengar seperti penjelasan primitif tentang rekayasa biologis. Lalu muncul figur-figur besar dalam legenda dunia. Enki sang pembawa pengetahuan, Enlil sang penguasa hukum langit, Thoth penjaga ilmu Mesir, hingga Viracocha yang konon muncul setelah banjir besar untuk membangun kembali dunia manusia. Mereka semua memiliki ciri serupa, bijaksana namun menakutkan, mencipta namun menghukum, mengajarkan ilmu namun menuntut ketaatan. Dan di balik semua kisah itu, tersembunyi satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar mati. Apakah manusia sejak awal memang dibimbing menuju peradaban, atau diarahkan untuk melayani sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Pada masa ketika bumi masih dipenuhi rawa hitam, badai listrik, dan langit yang belum dikenal manusia, legenda-legenda kuno mengatakan bahwa dunia belum memiliki tatanan. Laut dan daratan bercampur, malam terasa abadi. Kehidupan bergerak tanpa arah di bawah langit yang sunyi. Lalu mereka datang, bukan sebagai cahaya lembut yang turun membawa kedamaian, melainkan sebagai kekuatan yang mengubah keseimbangan dunia. Dalam teks Sumeria kuno, para dewa digambarkan turun dari surga menuju bumi untuk membangun pusat kekuasaan pertama. Mereka memilih wilayah subur di antara sungai besar, mendirikan kuil bertingkat, mengukur bintang, dan menentukan hukum langit bagi manusia. Beberapa kisah menyebut kedatangan itu sebagai misi suci, sebagian lain menggambarkannya seperti kolonisasi. Menurut teori paling kontroversial, para entitas tersebut menemukan bumi sebagai tempat kaya sumber daya, namun miskin keteraturan. Mereka membutuhkan pekerja, mereka membutuhkan makhluk yang mampu memahami instruksi, mengolah tanah, membangun kota, dan menjaga sistem yang sedang dirancang. Maka dimulailah penciptaan. Tablet kuno berbicara tentang tanah liat yang dicampur esensi ilahi. Dalam tafsir spiritual, itu melambangkan roh kehidupan. Namun dalam tafsir modern yang lebih gelap, kisah tersebut dianggap sebagai metafora kuno tentang manipulasi genetika. Manusia bukan sepenuhnya lahir alami, melainkan hasil intervensi. Dan sejak saat itu, segalanya berubah cepat. Api digunakan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk melebur logam. Batu dipahat menjadi kuil astronomi. Kalender diciptakan untuk membaca musim dan gerak bintang. Bahasa berkembang, hukum ditulis. Kota-kota pertama bangkit dari lumpur sungai seperti mesin raksasa yang hidup. Namun para dewa tidak hanya memberi pengetahuan, mereka juga menciptakan hierarki. Raja dianggap keturunan langit, pendeta menjadi penerjemah kehendak ilahi. Rakyat bekerja di bawah sistem yang diyakini suci. Dan perlahan, peradaban manusia tumbuh bukan sekedar sebagai komunitas, melainkan sebagai struktur besar yang dikendalikan keyakinan terhadap makhluk superior.
Tetapi semakin manusia berkembang, semakin tipis batas antara penyembahan dan ketakutan. Karena para dewa dalam legenda kuno jarang digambarkan penuh belas kasih. Mereka cemburu, mereka murka, mereka menghukum kota dengan api dan banjir ketika aturan dilanggar. Dan di balik pembangunan besar peradaban awal, tersembunyi rasa takut bahwa manusia hanyalah ciptaan sementara, yang bisa dimusnahkan kapan saja oleh tangan yang sama yang pernah membentuknya. Dalam hampir seluruh mitologi kuno, para dewa tidak pernah berdiri setara. Mereka membentuk hierarki rumit, menyerupai kerajaan surgawi yang memantulkan struktur kekuasaan manusia di bumi. Ada penguasa tertinggi, ada penasihat, ada penjaga ilmu, ada pelaksana hukuman, dan di bawah semuanya ada manusia. Di puncak hierarki Sumeria berdiri Anu, penguasa langit tertinggi, sosok yang jarang turun langsung namun dianggap menentukan hukum kosmik. Di bawahnya terdapat Enlil, pengendali badai dan takdir kerajaan, figur yang sering digambarkan keras terhadap umat manusia. Sementara Enki tampil berbeda, pembawa pengetahuan, pelindung rahasia kehidupan, dewa yang dalam banyak kisah justru bersimpati kepada manusia. Pola serupa muncul di berbagai budaya. Mesir memiliki Ra dan Thoth, Yunani mengenal Zeus dan Prometheus. Mesoamerika berbicara tentang Quetzalcoatl, sang guru peradaban. Nama berbeda, fungsi serupa. Selalu ada sosok penguasa, selalu ada pemberi ilmu, selalu ada penjaga keseimbangan. Namun yang paling menarik bukanlah kekuatan mereka, melainkan hubungan mereka dengan manusia. Raja-raja kuno mengklaim diri sebagai keturunan langit untuk memperoleh legitimasi mutlak. Pendeta menjadi penjaga komunikasi antara dunia fana dan dunia ilahi. Bahkan pembangunan kuil dan piramida diyakini mengikuti perintah surgawi yang tidak boleh dibantah. Dalam teori alternatif, hierarki itu dianggap bukan simbol spiritual, melainkan sistem kontrol sosial paling awal di bumi. Para dewa dipandang sebagai arsitek kekuasaan yang menciptakan struktur agar manusia tetap tunduk, teratur, dan bergantung pada otoritas langit. Dan ketika kekuasaan sebesar itu mulai retak, bencana besar pun mendekat. Lalu datanglah masa ketika hubungan antara manusia dan para dewa berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Peradaban berkembang terlalu cepat. Kota-kota membesar. Menara kuil menjulang tinggi menembus kabut gurun. Suara manusia memenuhi lembah-lembah sungai yang dahulu sunyi. Dalam banyak teks kuno, kemajuan itu bukan digambarkan sebagai kemenangan, melainkan ancaman. Tablet Sumeria menceritakan bahwa manusia mulai berisik di mata para penguasa langit. Jumlah mereka meningkat, kehendak mereka tumbuh. Mereka tidak lagi sekadar patuh. Mereka mulai membangun ambisi sendiri. Dan di titik itulah konflik besar dimulai. Enlil, sang penjaga tatanan, disebut murka terhadap umat manusia. Dalam beberapa versi legenda, ia memandang manusia sebagai ciptaan yang telah keluar dari kendali. Maka diputuskanlah hukuman besar, pemusnahan massal melalui air. Banjir, selalu banjir. Hampir setiap peradaban kuno menyimpan ingatan tentang air raksasa yang menelan dunia. Dalam epos Gilgamesh, langit menjadi hitam dan bumi tenggelam selama berhari-hari. Dalam tradisi Ibrani muncul kisah Nuh. Di India kuno ada legenda Manu. Di Amerika Tengah dan Cina kuno, cerita serupa kembali muncul dengan pola yang hampir identik. Mengapa memori tentang banjir global muncul di tempat-tempat yang tak pernah saling bertemu? Sebagian ilmuwan menghubungkannya dengan mencairnya es purba dan naiknya permukaan laut setelah zaman es terakhir. Namun teori alternatif melihat sesuatu yang lebih mengerikan, bahwa banjir itu bukan bencana alami biasa, melainkan tindakan yang disengaja, sebuah riset, sebuah penghapusan. Dalam legenda Sumeria, Enki diam-diam memperingatkan manusia terpilih agar membangun kapal penyelamat. Tindakan itu dianggap pengkhianatan terhadap keputusan para dewa lain. Dan ketika air mulai naik, dunia lama runtuh dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Kota tenggelam, kuil runtuh, api padam, mayat hanyut bersama lumpur hitam dan pohon-pohon tumbang. Langit berubah merah oleh badai. Mereka yang selamat menyaksikan sesuatu yang tak pernah bisa dilupakan, bahwa para makhluk yang dahulu dipuja sebagai pemberi kehidupan juga mampu memusnahkan kehidupan tanpa belas kasihan. Namun banjir bukan akhir sebenarnya, karena setelah dunia dibersihkan, para dewa dikatakan kembali turun untuk membentuk tatanan baru. Peradaban lama dihapus, ingatan dipatahkan,
Dan manusia yang tersisa dipaksa memulai kembali sejarah dari reruntuhan. Tetapi jejak dunia sebelum banjir tidak pernah benar-benar hilang. Ia tertinggal dalam batu, dalam simbol, dalam mimpi kolektif umat manusia, dan mungkin dalam ketakutan purba bahwa peradaban modern suatu hari akan mengalami siklus penghancuran yang sama. Di tengah kehancuran dunia lama, legenda-legenda kuno selalu menyisakan satu pola yang aneh. Tidak semua manusia dimusnahkan. Selalu ada kelompok kecil yang dipilih, diperingatkan, lalu diselamatkan untuk membawa ingatan peradaban menuju zaman berikutnya. Dalam epos Gilgamesh, sosok itu bernama Utnapishtim. Dalam tradisi Ibrani, ia dikenal sebagai Nuh. Di India kuno muncul Manu, sementara peradaban Andes berbicara tentang manusia pilihan yang dipandu keluar dari banjir oleh makhluk bercahaya dari langit. Nama mereka berbeda, namun perannya sama, penjaga awal dunia baru. Mereka digambarkan bukan sebagai pejuang besar, melainkan penerima pesan rahasia. Mereka mendengar bisikan sebelum bencana datang. Mereka membangun tempat perlindungan ketika dunia lain masih tertawa. Dan ketika langit mulai runtuh, hanya merekalah yang memahami bahwa akhir telah dimulai. Dalam teori alternatif, kelompok terpilih ini dianggap sebagai benih peradaban pasca katastrofe. Mereka membawa pengetahuan penting, pertanian, astronomi, pengobatan, sistem hitung, bahkan rancangan pembangunan kota. Karena itulah, setelah banjir surut, manusia mampu membangun ulang peradaban jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Ada pula keyakinan lebih gelap, bahwa para penyintas tidak dipilih karena kebajikan, melainkan karena kegunaan. Mereka adalah manusia yang dianggap layak meneruskan sistem lama. Maka lahirlah kembali kuil-kuil, kerajaan, dan struktur kekuasaan yang menyerupai dunia sebelum kehancuran. Para dewa tetap dipuja, langit tetap ditakuti, dan manusia kembali hidup di bawah keyakinan bahwa nasib mereka ditentukan oleh entitas yang tidak terlihat. Namun di antara para penyintas itu, tersisa bisikan kecil yang terus diwariskan turun-temurun, bahwa para dewa bukan sekedar penyelamat. Mereka juga penjaga rahasia terbesar umat manusia. Ketika air mulai surut dan langit kembali memperlihatkan cahaya matahari, dunia tidak lagi sama. Daratan berubah bentuk. Kota-kota lama hilang di bawah lumpur dan lautan. Hutan mati berdiri seperti bayangan hitam di cakrawala. Dan manusia yang tersisa memandang bumi baru dengan ingatan samar tentang zaman yang telah dimusnahkan. Namun dari reruntuhan itulah peradaban kedua lahir. Legenda kuno mengatakan, para penyintas bergerak menuju lembah-lembah subur, membangun pemukiman di dekat sungai besar, lalu mendirikan kuil sebagai pusat kehidupan baru. Di Mesopotamia, kota-kota kembali muncul. Di Mesir, kerajaan bangkit di sepanjang mil. Di Amerika Tengah, piramida-piramida mulai menjulang menuju langit. Semua tampak seperti pengulangan, pola yang sama, struktur yang sama, penyembahan yang sama. Dalam banyak kisah, para dewa kembali mengajarkan hukum dan astronomi agar manusia tidak jatuh ke kekacauan seperti sebelumnya. Mereka menentukan kalender, mengatur musim tanam, dan menempatkan raja sebagai wakil langit di bumi. Peradaban dibangun bukan hanya dengan batu dan tenaga, tetapi dengan keyakinan. Dan keyakinan itu menjadi fondasi kekuasaan paling kuat. Generasi demi generasi tumbuh dengan cerita bahwa dunia pernah dihancurkan karena manusia melanggar batas. Karena itulah, rasa takut kepada langit diwariskan bersama ilmu pengetahuan. Kuil menjadi pusat politik, pendeta menjadi penjaga rahasia, raja dianggap dipilih oleh kekuatan surgawi. Tetapi jauh di bawah fondasi dunia baru, tersimpan ketakutan lama yang tidak pernah benar-benar mati, bahwa sejarah bisa diulang, dan para arsitek purba suatu hari dapat kembali menilai ciptaan mereka sendiri. Ribuan tahun telah berlalu sejak kuil-kuil pertama berdiri di tanah lumpur Mesopotamia. Para dewa kuno tidak lagi berjalan dalam cerita sehari-hari manusia, namun bayangan mereka belum pernah benar-benar hilang. Hari ini, simbol-simbol kuno masih muncul di pusat kekuasaan modern. Mata yang mengawasi dari puncak piramida, obelisk yang menjulang di kota-kota besar, struktur bangunan yang mengikuti geometri langit seperti ritual yang diwariskan diam-diam dari masa lampau. Kebetulan atau kesinambungan,
Di era teknologi, teori tentang para arsitek peradaban justru tumbuh semakin kuat. Sebagian percaya bahwa mitologi kuno adalah catatan terdistorsi tentang kunjungan entitas non-manusia. Sebagian lain melihatnya sebagai metafora psikologis tentang kebutuhan manusia terhadap figur penguasa ilahi. Namun, ada sesuatu yang sulit disangkal. Manusia modern masih membangun dunia dengan pola yang sama seperti ribuan tahun lalu. Hierarki, pengawasan, ketaatan, pemujaan terhadap sosok yang dianggap lebih tinggi, bahkan obsesi terhadap langit tetap hidup. Dari teleskop raksasa hingga pencarian kehidupan di planet lain, manusia terus menatap kosmos seolah sedang menunggu jawaban yang pernah hilang dari sejarah. Dan di internet, di forum rahasia, di arsip kuno yang kembali dibuka, muncul pertanyaan yang semakin sering dibisikkan. Bagaimana jika para dewa tidak pernah benar-benar pergi? Bagaimana jika mereka hanya berubah bentuk? Mungkin menjadi simbol, mungkin menjadi sistem, atau mungkin tetap mengawasi dari tempat yang tidak mampu dipahami manusia modern. Karena semakin dalam manusia menggali masa lalu, semakin jelas terlihat bahwa sejarah peradaban tidak dibangun hanya oleh tangan manusia semata. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar tahu kapan mitologi berhenti menjadi sejarah dan kapan sejarah mulai berubah menjadi legenda. Tablet-tablet kuno tetap diam di bawah cahaya museum. Piramida masih berdiri menantang waktu. Langit malam masih bergerak dalam pola yang sama seperti ribuan tahun lalu. Seolah kosmos menyimpan rahasia yang belum diizinkan untuk dipahami manusia. Mungkin para dewa hanyalah simbol ketakutan purba. Mungkin mereka adalah metafora tentang kekuasaan, pengetahuan, dan kehancuran. Atau mungkin mereka memang pernah ada. Mungkin mereka pernah berjalan di antara manusia, mengajari cara membangun kota, membaca bintang, dan mematuhi tatanan langit. Lalu ketika dunia berubah, mereka pergi, meninggalkan manusia dengan fragmen ingatan yang pecah menjadi agama, mitos, dan ritual. Namun satu hal tetap bertahan di setiap zaman, keyakinan bahwa peradaban manusia tidak lahir sendirian. Bahwa di balik batu-batu kuno dan kisah banjir besar, tersembunyi jejak tangan tak terlihat yang pernah membentuk arah sejarah. Dan jika jejak itu nyata, maka pertanyaan paling menakutkan bukanlah siapa para dewa itu, melainkan, apakah mereka benar-benar telah meninggalkan bumi, atau hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali?